bermuda di Samudra Atlantik memang terkenal karena kemisteriusannya. Tetapi ternyata di beberapa perairan di bumi ini terdapat ada juga lautan yang tidak kalah menyimpan misteri dan berbahayanya dibanding segitiga Bermuda. Berikut 7 misteri lautan versi On The Spot. Lautan yang pertama yang menyimpan misteri adalah Laut Setan. Perairan yang berada 100 km di selatan Jepang ini merupakan kawasan yang sangat berbahaya bagi aktivitas pelayaran dan penerbangan. Walau sebenarnya merupakan daerah lautan tenang di Laut Pasifik, namun di perairan yang konon tidak memiliki hewan laut itu sering muncul badai dengan tiba-tiba lalu menghilang dengan mendadak juga. Antara tahun 1950 hingga 1954, terhitung 9 kapal besar hilang tanpa jejak saat melintasi Laut Setan. Atas peristiwa-peristiwa tersebut, tahun 1955, pemerintah Jepang mengirim sejumlah pakar untuk meneliti daerah tersebut. Tetapi sayang, tim ekspedisi beserta kapal Kayo Maru 5 yang mereka gunakan lenyap tanpa bekas. Selain itu, misteri lainnya adalah sekalipun kapal-kapal yang menjadi korban tetap utuh, tetapi penumpang-penumpangnya lenyap. Apa yang dialami para penumpang kapal dan kemana mereka pergi, hingga kini misterinya belum dapat terjawab. Kawasan perairan ini bernama Tanjung Harapan atau yang juga dikenal dengan sebutan Tanjung Badai di Afrika Selatan. Selama ratusan tahun sudah banyak kapal besar yang tenggelam di sini. Bagi para pelaut, perairan Tanjung Harapan merupakan daerah yang dianggap berbahaya. Karena tanpa sebab, tiba-tiba sering terjadi gelombang raksasa yang tingginya dapat mencapai 30 meter. Padahal saat itu laut sedang tenang. Kemudian gelombang itu akan membentuk rongga yang sangat besar. Menurut para ilmuwan, ombak mematikan yang mereka sebut sebagai gelombang soliter itu merupakan gabungan dari 2 ombak. Sebenarnya, fenomena ombak ini biasa terjadi di lautan. Tetapi area Tanjung Harapan merupakan perairan yang paling berbahaya dibanding dengan segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Letak perairan yang juga menyimpan misteri ini berada di sebelah tenggara segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Itulah mengapa banyak orang menyamakan Laut Sargasso ini dengan segitiga Bermuda. Lautan ini menyimpan keunikan tersendiri di mana perairannya bergerak searah jarum jam. Selain itu, lautan yang memiliki pusaran raksasa dengan aturannya sendiri ini ternyata dapat mempengaruhi penglihatan para pelaut yang melintasinya. Sejumlah orang mengaku melihat fata morgana, di mana matahari terbit di timur dan di barat dalam waktu bersamaan. Menurut seorang pakar dari University of Western Australia, yaitu Richard Silverster, pusaran raksasa perairan Sargasso dapat menciptakan pusaran kecil yang mencapai wilayah segitiga Bermuda. Dan pusaran kecil inilah yang dapat mencelakai benda-benda yang melintasinya. Selanjutnya adalah perairan Pulau Sagori, Kabaina, Sulawesi Tenggara. Sebelum tahun 2002, pulau yang merupakan objek wisata ini ternyata menyimpan misteri. Antara lain adalah misteri seringnya terjadi kapal karam. Oleh karena itu, banyak orang menyebutnya segitiga Bermuda di Kabaina. Menurut tokoh masyarakat suku Sama, di Kabaina sejak dahulu hampir setiap 2 tahun, perairan Pulau Sagori menelan korban seperti kapal pecah karena menabrak karang, ataupun korban manusia yang dibawa hanyut gulungan ombak pantai pulau tersebut. Karena tidak terhitung lagi jumlah kapal yang terkubur di dasar Laut Sagori. Perairan ini disebut kuburan kapal. Kapal yang terkubur di sini antara lain kapal layar VOC dan kapal-kapal yang diperkirakan berasal dari Cina. Perairan selanjutnya yang juga menyimpan misteri adalah bagian timur Samudra Hindia dan Teluk Persia. Daerah ini terkenal karena di sanalah terjadi fenomena misterius di mana terdapat lingkaran cahaya raksasa yang berputar-putar di permukaan air. Hingga kini ilmu pengetahuan belum dapat memecahkan misteri lingkaran tersebut. Namun seorang ahli kelautan dari Jerman yaitu Kurt Kahle menyatakan bahwa fenomena itu adalah akibat gempa bawah laut yang menimbulkan pendaran plankton. Karena itulah kemudian timbul gerakan seperti putaran roda. Namun hipotesis itu menuai kritik karena tetap tidak menjelaskan tentang fenomena lingkaran cahaya tersebut secara logis. Selanjutnya adalah misteri pusaran air di Laut Norwegia.
Pusaran air di bagian barat laut Norwegia ini juga terkenal karena peristiwa lautnya yang menakjubkan. Di laut ini terjadi pusaran air sebanyak 2 kali dalam sehari. Permukaan air dari pusaran tersebut lebih rendah puluhan meter dari permukaan air laut dan kekuatannya puluhan kali lipat dibanding arus biasa. Anehnya, pusaran akan berubah arah berlawanan setiap 3-4 bulan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah maelstrom yang dipopulerkan oleh Edgar Allan Poe, yaitu penulis paling produktif di Amerika. Maelstrom sendiri berarti air yang berputar kuat dan besar. Dan misteri lautan yang terakhir terjadi di perairan Masa Lembo, Sulawesi Selatan. Di kawasan inilah pesawat Adam Air secara misterius menghilang pada 1 Januari 2007 silam. Selain itu, perairan Masa Lembo juga pernah menelan 3 buah pesawat yang menghilang secara misterius pada tahun 1961 dan konon keberadaannya belum bisa ditemukan. Sebuah teori mengatakan bahwa fenomena segitiga Bermuda terjadi karena adanya kantong udara atau air hole. Fenomena alam inilah yang diperkirakan menjadi penyebab menghilangnya pesawat Adam Air yang hingga sekarang belum diketahui nasibnya. Menurut pakar penerbangan Martono, kantong udara adalah sebuah ruangan yang berisi udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menyedot kapal atau pesawat. Dan sekitar Masa Lembo ketahui kemana lari. Pemirsa, itulah 7 misteri lautan versi On The Spot. Sudah tak diragukan lagi, jika pantai dan laut memiliki keindahan yang mempesona. Namun di balik keindahan pantai dan laut tersebut juga menyimpan banyak cerita, mitos, dan legenda. Beberapa orang meyakini adanya beragam sosok makhluk yang menguasai lautan. Mereka dipercaya berkuasa untuk mengendalikan semua hal yang terjadi di lautan. Tapi tak banyak yang tahu kalau penguasa lautan ini ada hampir di setiap negara dengan kisah, legenda, dan kepercayaan yang berbeda. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 legenda penguasa laut. Pemirsa, tragedi pesawat AirAsia masih menyisakan duka mendalam bagi tanah air. Pencarian korban masih terus dilakukan dan penemuan badan pesawat telah mendapat titik terang. Belakangan ini sejumlah tokoh adat dan paranormal setempat diundang untuk membantu proses pencarian pesawat naas tersebut. Kemudian muncul cerita rakyat setempat tentang ratu penguasa laut tempat jatuhnya AirAsia QZ8501 di Selat Karimata. Menurut salah satu tokoh adat Kalimantan, Gusti Kadran, konon Selat Karimata terkenal angker yang dipimpin oleh ratu penguasa laut itu bernama Ratu Junjung Buih. Junjung Buih disebut sebagai istri Pangeran Suryanata yang memberikan keturunan-keturunan yang berkuasa di Kalimantan. Dia adalah putri raja pertama di Kalimantan, buah hasil pertapaannya di Candi Agung dan ditemukan dari tumpukan buih di sungai. Semua ilmu yang dimiliki Ratu Kuripan diberikan kepada Ratu Junjung Buih yang membuatnya cerdas dan menjadi panutan rakyat Amuntai karena Ratu Kuripan menjadi pengasuhnya. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, sebagai manusia kita harus pasrah dan berdoa kepada Tuhan agar semua korban dapat ditemukan. Dalam mitologi Yunani, Poseidon dikenal sebagai dewa penguasa laut, sungai, dan danau. Poseidon selalu digambarkan sebagai seorang pria yang perkasa, berjenggot, dan membawa trisula. Satu pukulan dari trisulanya bisa membelah bumi. Poseidon terkadang digambarkan bertubuh setengah ikan dan mengendarai kereta yang ditarik oleh 2 ekor hipokampos. Seperti kebanyakan dewa laut yang memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya, tetapi Poseidon tidak memiliki kekuatan meramal. Figur Poseidon tidak mencirikan karakter keagungan seperti saudaranya Zeus, tetapi lebih mencerminkan ciri khas lautan yang bisa berubah-ubah, kadang bergejolak dan kadang tenang.
Orang Yunani kuno percaya jika Poseidon adalah dewa yang menciptakan pulau-pulau baru dan membuat laut menjadi tenang. Tetapi jika Poseidon sedang marah, maka dia akan membenturkan trisulanya dan menyebabkan banjir, gempa bumi, dan kehancuran kapal laut. Jika di Yunani terdapat Poseidon sebagai legenda dewa penguasa lautan, di lautan wilayah Islandia dan Norwegia terdapat legenda penguasa laut yang dihuni oleh monster laut bernama Kraken. Kisah monster Kraken begitu melegenda di kalangan pelaut Norwegia selama ribuan tahun. Istilah Kraken pertama kali diperoleh dalam sebuah jurnal Systema Naturae karya Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Jurnal itu berisikan nama monster-monster Norwegia yang hidup di abad ke-12. Dalam jurnal tersebut, Kraken dikisahkan sebagai makhluk sangat besar yang hidup di sekitar perairan sebelah utara Norwegia. Sementara itu, Erik Ludvigsen Pontoppidan, uskup Bergen yang juga seorang naturalis, pernah menulis di dalam bukunya Natural History of Norway yang terbit tahun 1752. Menurut Pontoppidan, Kraken memiliki ukuran sebesar sebuah pulau yang terapung dan memiliki tentakel seperti bintang laut. Ia juga menyebutkan kalau makhluk ini bisa menggulung kapal yang lewat dengan tentakelnya dan menariknya ke dasar lautan. Flying Dutchman dikenal sebagai legenda kapal hantu penguasa lautan. Seperti legenda-legenda pada umumnya, banyak versi mengenai kisah Flying Dutchman ini. Bahkan beberapa negara-negara di Eropa seperti Belanda dan Inggris mengklaim legenda Flying Dutchman sebagai legenda dari negaranya. Terlepas dari itu semua, sejarah Flying Dutchman sendiri bermula pada abad ke-17, ketika seorang kapten kapal asal Belanda bernama Bernard Foka hendak mengarungi samudra dari Belanda ke Jawa. Versi lain menyebutkan Bernard Foka bernama Ramhout van Dam atau Van der Decken. Konon kapal kapten Bernard Foka melaju dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang zaman dulu. Karenanya mereka dicurigai bersekutu dengan iblis dan meminta bantuannya. Di tengah-tengah pelayaran menuju Cape of God Hope, cuaca memburuk dan membuat kapal oleng. Para awak meminta pelayaran dihentikan, tapi Bernard sang kapten tidak mau dan bersikeras ingin menerjang badai. Dengan keangkuhannya, yang terjadi justru kapal dihantam oleh badai. Akhirnya mereka terkutuk untuk terus berada di laut lepas selama-lamanya. Orang-orang Tiongkok juga percaya dengan adanya dewi penguasa laut yang bernama Tian Sang Seng Mu, atau dikenal pula dengan sebutan Ma Zu atau Ma Choi. Karena hidupnya sederhana dan gemar berbuat kebaikan, masyarakat memanggilnya Lin San Ren atau Lin orang yang baik. Ma Zu sendiri sebenarnya adalah seorang gadis bernama Lin Mo yang dilahirkan di keluarga pejabat. Sejak kecil ia dikenal pintar dan mempunyai daya ingat yang baik. Ia juga mampu menyembuhkan orang sakit dan mengajar orang bagaimana untuk mencegah penyakit. Setelah berumur 28 tahun, ia memutuskan untuk naik ke puncak gunung dan menjadi seorang dewi laut. Ia dikenal sebagai dewi laut yang suka menolong para pelaut dan menjadi pelindung etnis Cina dari wilayah selatan. Semenjak zaman dinasti Song sampai dinasti Qing, tidak kurang dari 28 gelar kehormatan yang dianugerahkan oleh kerajaan kepada beliau. Ma Zu juga menjadi sebuah identitas bagi orang-orang Tionghoa. Ini terlihat dari banyaknya kuil Ma Zu yang tersebar di seluruh dunia yang jumlahnya mencapai lebih dari 5.000 kuil. Ratu Laut Selatan adalah sebutan yang ada pada umumnya merujuk pada dua tokoh, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Tokoh ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan akan adanya penguasa lautan di selatan Jawa atau Samudra Hindia, terutama dikenal oleh suku Sunda dan suku Jawa.
Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan legenda ini dikenal. Namun legenda mengenai penguasa mistik pantai selatan mencapai tingkat tertinggi pada keyakinan yang dikenal di kalangan penguasa keraton dinasti Mataram Islam, Kesultanan Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Berbagai kisah dan legenda serta mitos-mitos meliputi tokoh legendaris ini. Dan Pantai Palabuhan Ratu dikaitkan sebagai tempat berkuasanya Sang Ratu Pantai Selatan. Di sekitar lokasi tersebut, tepatnya di Karanghawu, terdapat tempat petilasan Ratu Pantai Selatan yang dapat dikunjungi untuk melakukan ritual tertentu ataupun hanya sekedar melihat-lihat. Ada cerita yang beredar di masyarakat Pekalongan tentang penguasa pantai utara Jawa atau dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan dikenal dengan Dewi Lanjar. Dewi Lanjar atau Ratu Laut Utara adalah sosok legenda penguasa Laut Utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Masyarakat Pekalongan pada khususnya masih memiliki kepercayaan kental terhadap sosok Dewi Lanjar. Konon keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan sebelah Sungai Selamaran. Dikisahkan pada zaman dahulu di Pekalongan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Rara Kuning yang telah menjadi janda di usia yang sangat muda karena suaminya meninggal beberapa waktu setelah pernikahan mereka. Itulah sebabnya Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi wanita yang bercerai dengan suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Karena dirundung duka, Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan bertapa di pantai selatan menghadap Ratu Kidul atas nasihat Raja Panembahan Senopati dan Mahapati Singorano. Konon dari pertemuan itu, Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Pemirsa, itulah 7 legenda penguasa laut versi on the spot.